Harus berapa kan? 3. Yang pertama, tilawah secara lafdiyah. Lafadznya harus benar, ya. Baik itu makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, kemudian panjang pendeknya, ilmu tajwidnya, harus kita pelajari. Karena Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab lain atau buku, bahkan buku-buku yang lain. Ketika kita salah harokat di salah satu kalimat atau kata, itu akan merubah makna. Sebagai contoh, summa, semua Al-Quran kalimat summa, sa di doma, mimnya di sidah di fathah, summa itu maknanya kemudian. Tapi jenengan harokat sa-nya dirubah menjadi fathah, sama, maka maknanya di sana. Summa dengan sama itu diharokat. Bagaimana dengan di makharijul hurufnya? Tambah gak karu-karuan nanti makna yang terkandung yang kita baca. Contoh, syukur dengan syukur, sin biasa dengan syitable. Kalau kita ngomongnya ayo kita bersyukur pakai sin tipis, berarti sama dengan ayo kita mabuk. Karena syukur maknanya sakar mabok. Tapi kalau ayo kita bersyukur pakai shin tebel, itu maknanya berterima kasih. Itu di makharijul huruf. Makanya tidak sembarangan baca Al-Quran, harus belajar tahsin. Wah, aku tua Ustaz. Tidak ada istilah sudah tua. Di mana dia punya kesungguhan kepada Allah untuk dekat dengan Allah, Allah akan memberikan jalannya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam jalanku Allah, maka akan aku tunjukkan jalannya. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menjumpai kesungguhannya. Berusaha kita. Kemudian yang kedua, tilawah secara maknawiyah. Apa makna yang terkandung yang kita baca? Jangan sampai ada ayat di situ, ada ayat larangan, kita biasa saja. Ada ayat-ayat kabar penakut, kita biasa saja. Kenapa demikian? Karena kita hanya sebatas tilawah lafdiyah, belum masuk tilawah maknawiyah. Kalau sudah masuk tilawah maknawiyah, begitu mendengarkan ayat, itu akan menggetarkan jiwa kita. Jangankan baca, mendengar saja itu sudah menambah keimanan kita. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatihi zadahum iman. Ketika Al-Quran dibacakan, wa idza tuliyat alaihim zadahum iman. Coba bayangkan, itu baru mendengarkan. Makanya kita di dalam mempelajari Al-Quran, ya secara lafdiyah kita pelajari, secara maknawiyah kita pelajari, baca secara maknawiyah. Diusahakan kita punya Al-Quran terjemah sesuai dengan standar, baru dikomplitkan dengan tafsir-tafsir Ibnu Katsir ya, As-Sa'di silahkan. Dan yang ketiga, tilawah secara hukmiyah. Itulah baru dikatakan orang tersebut telah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Harus memenuhi 3 hal ini. Kenapa? Karena masih banyak ya, orang-orang yang pandai baca Qurannya, indah suaranya, tapi dalam prakteknya amalannya amalan jahiliyah. Istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Padahal ahli baca Quran. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi belum menyentuh yang namanya tilawah maknawiyah dan tilawah secara hukmiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani